Saya berharap kita sesemangat Allah. Apakah Allah semangat? Iya saudara. Allah semangat. Allah semangat kepada dirimu. Itulah sebabnya kita dijagainya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Allah bersemangat, maka kita juga harus bersemangat. Tentu saja yang ingin menerima itu jauh lebih bersemangat. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini bukan hari yang biasa. Kalau kau memandangnya biasa, ini menjadi biasa. Tetapi kalau kau memandang dan mengharapkan sesuatu, ini menjadi luar biasa. Amin. Katakan kiri kanannya, selamat datang. Amin. Selamat mengalami hal yang baru. Allahmu tidak seperti yang kemarin. Allah kita selalu baru. Kau percaya enggak itu? Bilang. Kau percaya enggak itu? Bahwa dia selalu memiliki yang fresh. Katakan yang fresh. Amin. Tidak satu orang pun di antara kita yang ingin memakan roti yang semalam-semalam dari dibakar di oven. Kita mau yang fresh from oven. Amin. Dan Allahmu melakukan itu di tengah-tengah kita. Katakan amin. Allah kita melakukan itu di tengah-tengah kita. Amin. Katakan kira-kira selamat datang. Aku bergembira engkau ada di sini. Sebab aku tahu Allah baik bagimu. Amin, saudara. Ketika kita ada di sini, kita berkumpul, bertemu saudara-saudara yang lain, maka kita tahu bahwa Allah baik bagi dia. So kalau Allah baik bagi dia, jangan juga kita nggak baik. Aku nggak suka sama situ, nggak bisa. Karena Allah memelihara dia. Katakan amin. Katakan amin. Sudah konsen? Katakan sekali lagi, engkau akan diberkati hari ini. Engkau akan diberkati hari ini. Itu bukan ucapan karena kita mau mulai ibadah, saudara. Ibadah ini didoakan. Ibadah ini penuh kerinduan. Amin. Ibadah ini adalah ibadah yang harus menyenangkan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin banyak orang berkata, aku datang untuk kepentinganku, untuk keperluanku, untuk kebutuhanku. Tetapi saya mau katakan kepadamu, firman di rumah ini akan membuat kita menjadi kesenangan Tuhan. Bukan Tuhan jadi kesenangan kita, tapi kita menjadi kesenangan Tuhan. Dan itu hal yang luar biasa, amin. Kita akan menerima kehidupan. Kita akan menerima kehidupan. Sebab Allah hidup. Sebab Allah hidup. Dia akan berbicara dengan fresh kepada kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Selamat datang buat Bapak dan Ibu yang beribadah pertama kali di sini. Biarlah engkau diberkati hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Allah kita. Kita akan memuji. Kita akan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Allah kita dahsyat, amin. Namamu terdengar Tuhan, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, namamu dimuliakan. Katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke
Allah kita, men. Dahsyat Allah kita. Keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
berbahasa roh. Shaka baba baba baba. Kiara laraba karaba shokola laraba. Biarkan pekerjaan Roh Kudus semakin bebas di tengah-tengah kita. Biarkan pekerjaan Roh Allah semakin luas, semakin bebas di tengah-tengah kita. Berdoa berbahasa roh. Shaka baba baba baba. Shaka baba 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 baba. Shaka baba 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 baba. Shaka baba 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 baba. Rala rabaka ye ye ye. La rabaka rabaka rabaso. Rika mandoro la rabaka namaye. Ye. Rabaka rabashoko rabaka ramai. Diandara la rabaka la rabayande. Shora la rabaka ramashere le rebe. Ibraka na shoko rabaka ramai. Ibraka na masheke le rebe. Liabraka rabashora baba baba baba. Ibraka na masheke beke namai. Ibraka na mashoko amando. Liabraka na mashe. Labraka na sheke rebe namai. Ibraka na baralaba. Get your breakthrough. Terima terobosanmu. Terima terobosanmu. Terima terobosanmu. Shaka baba 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 baba. Shaka baba 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 baba. Terima terobosanmu. Terima terobosanmu. Shaka baba baba bakara bakanama. Irabakanama shokora baba baba baba. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Teriakan haleluya. Yes, oh God. Bapa yang kami kasihi. Yes, Lord. Karena Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Yesus adalah garansi bahwa Kau tetap akan mengasihi kami. Setiap kali kami datang, darah itu yang terlihat dalam hidup kami. Beri kemuliaan kepada Yesus. Jalan kepada Bapa. Jalan kepada Bapa. Beri kemuliaan kepada Yesus. Nama itu menjadi garansi. Engkau dan aku memanggil Dia Bapa selamanya. Beri kemuliaan kepada Yesus. Oh, sungguh beri kemuliaan kepadanya. Garansi. Kau dan aku menjadi anak Allah di muka bumi ini. Kitab Ibrani berkata, itulah sebabnya kita datang dengan penuh keberanian. Karena darah itu berbicara untuk kita. Bukan berbicara melawan kita. Berbicara untuk kita. Itu sebabnya apapun yang pernah kau dengar. Untuk memperpanjang jarakmu dengan tahta. Itu penipuan. Yesus adalah korban sempurna. Untuk kita terus datang kepadanya. Untuk akhirnya kita menjadi sama seperti putranya. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Yesus. Garansi bagimu dan bagiku. Garansi bagimu dan bagiku. Beri kemuliaan kepadanya. Apakah itu yang terbaik yang bisa kau lakukan? Teriakan haleluya bagi Dia. Teriakan haleluya bagi Dia. Haleluya. 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 Yes, Lord. Engkau anak-anak yang dikasihi Allah. Selama engkau berpegang kepada korban Kristus, jangan pernah melihat dirimu seperti Allah juga tidak melihat dirimu. Dia melihat korban darah itu. Dan ketika engkau dibentuk untuk sama dan serupa dengan Kristus, Roh Kudus ada di sana. Jangan lemah hati.
Roh Kudus ada di sana. Dia akan terus membentuk seperti yang Dia mau. Beri kemuliaan kepada Bapa, amin. Kepada Yesus, kepada Roh Kudus yang bekerja kuat di tengah-tengah kita. Haleluya. 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 Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Keberanian kami hanya Engkau. Dan memang hanya Engkau. Keberanian kami hanya Engkau. Dan selamanya hanya Engkau. Kami tidak berani untuk hal-hal yang lain. Sebab yang kami miliki pun dari Engkau. Kemampuan berkata-kata dari Engkau. Kerinduan, kelaparan untuk mendengar firman-Mu menjadi seturut rencana-Mu, itu pun dari Engkau. Itu sebabnya tidak ada yang kami punya kecuali Engkau berikan. Nafas yang kami hirup pun sekarang, ketika kami berteriak haleluya, itu pun dari Engkau. Itu sebabnya Tuhan, setiap kali kami datang, kami hanya bisa menyembah-Mu, berkata Engkau baik, mendengar pengertian. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Allah. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. We never be the same again. Kami tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya dan mengasihi Dia bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Allah. Amin, 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 amin. Padanya, ini tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Coba tanya dia, perhatikan saya. Tanya dia, dan kalau dia bisa menjawab, kasih hadiah samanya. Ya, dan hadiahnya senyumanmu yang paling manis. Siap? Tanya ini, apa judul khotbah Papa minggu lalu? Coba. Apa judul khotbah saya minggu lalu? Kalau dia nggak bisa jawab, kasih wajah cemberut. Ya, kasih wajah cemberut. Nggak boleh gitu. Ulang MP3 Papa gitu ya. Coba angkat tangan. Siapa yang tersenyum sama saudaranya tadi? Cuman sedikit. Waduh. Cuman sedikit ya. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Oke. Nah, ini baru ada hadiahnya. Ya, ini baru hadiahnya. $1 juta. Dalam bentuk cek ya. Cek cok. Dengerin saya. Apa judul saya hari ini? Wah, luar biasa. Jadi karena banyak yang benar, 1 jutanya saya tarik lagi. Oke, baik, silakan duduk. Senang kita berjumpa lagi, saudara. Karena setiap kali kita berjumpa ada kasih karunia. Dan kasih karunia membuat kita berbeda. Membuat kita tidak sama. Bisa paham? Itu sebabnya sukai hari Minggu. Karena di hari Minggu kita bisa berjumpa dengan Tuhan, mendengar suaranya yang fresh. Karena kalian gak pernah mendengar saya mengulang khotbah saya kan? Jadi ada suara yang fresh dari sorga, ada arahan yang segar dari sorga untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk perjalanan kita. Jadi mari sukai hari Minggu. Ya, hanya 15% yang siap. Mari senangi hari Minggu, bukan karena libur ya. Libur dari sekolah, libur dari kerja, ya. Karena begitu, apa hari kesenanganmu hari Minggu? Kenapa? Libur sekolah. Kenapa? Libur kerja. Bukan karena datang ke gereja. Nah, itu harus diubah mindsetnya. Harus karena datang ke gereja. Mengapa? Karena saya mendengar Tuhan yang segar dari sorga.
Yang fresh. Katakan fresh. Ya, jadi saudara, saya percaya setiap hari Minggu seperti ini harus spesial bagi kita. Ada amin. Ini bukan ibadah seperti yang biasa loh saudara. Saya nggak menganggap ibadah kita ini familiar atau biasa. Tidak saudara, saya mempersiapkan diri saya, mendoakan kalian lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Itu sebabnya saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membawa kita pada tujuan yang Tuhan taruh. Jadi saya tidak khawatir kalau kalian gak datang atau pergi meninggalkan saya. Orang-orang akan datang lagi. Karena saya gak menggantungkan iman saya padamu. Saya menggantungkan iman saya pada Allahku. Ya, kasih senyum sama saya. Jadi kalau kalian gak datang gereja, saya gak akan cari-cari saudara. Ya, karena anak yang hilang dia yang datang. Tapi kalau dia datang, bapaknya selalu kasih tangan seperti itu. Makanya tangan saya panjang kan? Bukan panjang tangan saudara ya. Jangan salah lu. Sejak kapan papa ini panjang tangan? Bukan. Katakan kanan kiri. Jadikan hari Minggu spesial. Papa mempersiapkan dirinya untuk kita. Ayo responi. Amin. Oke, kasih senyum sama saya. Oke, siap untuk topik hari ini? Baik, saya menepati janji saya karena bahaya kalau saya nggak menepati janjinya. Bahwa judul saya hari ini adalah pergi menjalankan minanya. Oke? Saudara mau yang indah sebelum saya lanjutkan? Tadi pagi waktu saya berdoa, saya mendengar suara roh berbicara seperti ini. Sampaikan kepada mereka apa rahasia menemukan minanya. Karena banyak dari mereka gak mengerti minanya. Tapi saya akan membagikan itu 2 minggu lagi. Karena kita harus melewati 1 minggu depan baru saya akan jelaskan. Karena kalau kau gak yakin dengan minamu, kau gak akan maksimal menjalankannya. Makanya kadang-kadang kita mut-mutan menjalankan mina kita kan. Kau akan tahu rahasianya. Makanya sedikit bocoran. Orang yang mengertilah yang berbuah 100 kali. Matius pasal 13. Tapi kalau orang menerima dan gak mengerti, gak akan berbuah. Makanya kau harus mengerti anak-anakku. Mengerti. Nah, papaku mudah mengerti. Alkitab berkata gak mudah mengerti. Yang saya khawatirkan, kau gak bisa membedakan tahu dan mengerti. Karena mengerti itu mengetahui rahasia. Makanya Yesus berkata kepada mereka, aku menyampaikan firman seperti perumpamaan. Tapi kepadamu tidak. Karena kau mengetahui rahasia. Jadi mengetahui rahasia itu mengerti. Maka mengerti itu hanya pekerjaan roh, pengertian Roh Kudus. Makanya untuk memahami mina kau harus mendapatkan roh pengertian. Because karena itu sebenarnya rahasia. Makanya enggak semua aku tahu minaku papa ini 5 minanya disebutkannya, tapi tak satu pun dijalankannya. Ini yang susah. Saudara tahu hamba yang jahat itu? Dia tahu minanya, tapi enggak menjalankannya. Ya, yang lucu adalah kita enggak tahu mina kita, tapi menjalankannya. Itu baru lucu, saudara ya. Iya papa, lebih baik begitu. Kenapa kau katakan? Karena aku berarti nggak hamba yang jahat dong. Hamba yang jahat itu dia tahu tapi nggak menjalankan. Lebih baik nggak tahu dan menjalankan. Ya bolehlah kita berdebat. Tapi ingat, kau nggak akan pernah berbuat 100 kali jadinya. Makanya katakan kanan kiri. Oh berarti kita bukan hamba yang jahat bilang. Tapi katakan kanan kiri. 2 minggu lagi. Kalau kau tahu minamu,
dari Tuhanmu dan kau tidak menjalankannya, kau bisa dikategorikan hamba yang jahat. Oh, aku tahu jalan keluarnya, Papa. 2 minggu lagi aku nggak datang. Orang yang berliku-liku jalannya akan ketangkap. Jangan begitu, orang kerajaan nggak begitu. Katakan, orang-orang kerajaan wajib berbuah. Kalau tidak berbuah, dalam 5 tahun dia akan ditebang. Saya mau berbuah, bagaimana kalian? Iya. Jadi mengetahui mina itu harus dari Allahmu. Makanya kau sangat yakin menjalankannya. Makanya jangan meraba-raba lagi ya. Orang yang meraba-raba itu buta. Sekalipun melihat. Lebih baik kayak Bartimeus, tidak melihat. Tapi mata rohaninya melihat. Bahwa dia adalah anak Daud. Matanya jadi melek. Lebih bagus terbuka mata rohani dulu supaya mata jasmaninya melek. Katakan mengerti. Mengerti rahasia adalah orang-orang kerajaan. Amin. Saya tadi sayup-sayup mendengar, bukan ayub-ayub ya, sayup-sayup. Mendengar Mam bilang berkuasa, berkuasa. Saya agak geli sedikit batin saya. Jangan-jangan mereka ini kata berkuasanya itu duniawi. Ini harus kita pahami, saudara. Yesus menaklukkan kerajaan dunia ini tidak dengan cara iblis, tidak dengan cara manusia, tidak dengan senjata, tidak dengan kekerasan. Saya khawatir kita memikirkan hal-hal itu untuk berkuasa. Tidak. Yesus menaklukkannya dengan melakukan kehendak Bapanya. Atau memikul salib. Mau memikul salib? Kalau mau memikul salib, berarti kita punya harapan untuk berkuasa. Amin? Baik. Nah, pergi menjalankan minanya. Kita buka Lukas pasal 19 dulu. Lukas pasal 19 ini menjadi perikop yang akan terus-menerus kita baca, saudara. Bukan berarti kita nggak berpindah ke tempat lain nanti. Tapi kita mau menjadikan ini template-nya dulu. Ayat yang ke-11. Pergi menjalankan minanya. Ini penting. 2 minggu lagi maka hadir terus ya. Kau akan tahu minamu. Bagaimana menemukan mina itu sangat penting. Sangat penting. Lukas pasal 19 ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Ia kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat yang ke-14, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Stop. Dari mana engkau dapatkan kekuasaan atas kota-kota? Iya, kalau kita lihat di sini, karena Tuhan menyerahkannya.
Kau nggak akan bisa menaklukkan dunia ini. Domain demi domain. Kalau tidak diserahkan Tuhan. Tetapi untuk engkau bisa menerima dari Tuhan, engkau harus layak dipercaya dulu. Bagaimana caranya aku layak dipercaya? Jalankan minanya. Hanya orang yang layak dipercaya, yang diserahkan tanggung jawab yang lebih besar. Ini penting saudara untuk kita pahami. Oke? Lanjut dulu. Jadi itu diserahkan, bukan usahamu. Kau nggak akan mampu dengan usahamu. Ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Memang tujuan dari mina yang diberikan Tuhan adalah supaya engkau bisa menguasai kota-kota. Mengapa? Karena itu warisanmu. Orang Israel warisannya tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian di masa itu dikuasai oleh 7 bangsa yang kuat. Lebih kuat dari mereka. Makanya mereka mendapatkan warisan mereka, menaklukkan kerajaan itu karena Tuhan yang menyerahkan. Sama seperti domain-domain di luar sana. Itu terlalu besar untuk kita taklukkan, saudara. Kecuali kau diserahkan. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi ini penting untuk kita bisa mengerti, saudara. Jadi, mina ini membuatmu untuk menerima kekuasaan. Bisa paham? Katakan besar sekali. Besar sekali. Dampak dari mengembangkan mina. Ya, saudara, mari kita ke ayat yang ke 13. Kita baca bersama-sama. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Injil ini dicatat di kitab Matius juga. Tapi perumpamaan tentang talenta. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Bahasa tuannya seperti ini. Pergi, jalankan. Bisa paham? Nah, itulah judul kita ini. Kalau di sini, pakailah ini. Jalankan. Nah, jadi judul ini yang mau kita pahami. Bagaimana menerapkannya. Bisa paham? Katakan, pergi menjalankan mina. Yang pertama adalah kata pergi, saudara. Yang harus kita pahami adalah kata pergi. Kata pergi di sini artinya adalah dari perikop ini melakukan kehendak tuannya. Melakukan kehendak tuannya. Kalau dalam bahasa yang kita pahami selama ini adalah melakukan kehendak Bapanya. Bisa mengerti? Jadi kata pergi ini bukan agenda kita. Bukan rencana kita, bukan kehendak kita. Ini yang pertama yang harus kita discover. Kita temukan dalam motif hati kita pergi. Untuk apa? Kita harus menyadari untuk mengalami kekuasaan yang mega ini. Pertama, engkau harus memahami pengertian kata pergi. Pergi yang dimaksud di sini adalah melakukan kehendak Bapanya. Orang yang pertama seperti ini yang kita tahu, ya Tuhan Yesus. Coba kita buka Yohanes pasal 6. Makanya Tuhan Yesus itu hebat, saudara. Seluruh sorga membackup-nya. Karena dia pergi untuk agenda Bapaknya. Yohanes 6 ayat 38. Makanya kalau kita pergi dengan agenda kita, siapa yang membackup-mu? Karena itu untuk kepentingan kita, saudara. Nggak boleh kita bilang Tuhan sertai aku. Tapi untuk ambisi kita. Nggak boleh dong, saudara. Nggak akan dijawab. Yohanes 6 dulu ayat 38. Kita baca bersama-sama Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apakah Yesus memiliki kehendak? Iya, Yesus memiliki kehendak. Tapi Dia datang ke dunia dari sorga melakukan kehendak Bapanya. Bukan berarti Yesus tidak punya kehendak. Ini
ini yang dihidupi Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Bahkan di akhir hidupnya, di saat dia menghadapi salib kayu yang mengerikan, dia tetap memutuskan untuk melakukan kehendak Bapaknya. Coba kita buka Lukas pasal 22 ayat 42. Saya mau kita memahami kualitas kehidupan ini. Karena gak akan dikasih Bapa kita kekuasaan kalau kualitas hidup kita gak seperti ini. Bapa di sorga gak bisa kita tipu. Gak bisa kita tipu dengan doa-doa yang panjang-panjang. Dia melihat hati kita. Dia bisa melihat Daud, hatinya di padang penggembalaan. Samuel tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, ayah ibunya tidak tahu, Israel tidak tahu. Tapi Tuhan tahu bahwa di padang penggembalaan ada seorang anak muda yang bernama Daud, yang hatinya tertuju kepada Allah. Makanya Tuhan berkata kepada Samuel, I found David. Kita nggak bisa menipu Tuhan, saudara. Makanya kita selalu berkata, Tuhan murnikan hatiku, bersihkan hatiku. Cleanse my heart, oh God. Change my heart, oh God. Karena Allah melihat hati. Kalau kita mau diberi kekuasaan atas kota kita, Indonesia yang baru, masuki kualitas hidup seperti ini. Karena itu harus diserahkan. Kalau tidak, gak akan mampu kita. Mampu. Itu sebabnya ini penting untuk kita pahami. Bisa mengerti? Nah, di akhir perjalanan Yesus di muka bumi adalah dia harus naik ke Golgota. Itu pun dia berkata, bukan kehendakku. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Inilah salib. Apakah ada kehendak Yesus yang jahat? Tidak. Jadi ini bukan masalah kehendak yang jahat. Kehendak yang baik pun bisa. Asal itu kehendakmu, bukan kehendak Bapamu. Itulah salib, saudara. Dengarin saya dan lihat saya, pelototin saya dengan pikiran terbuka. Siap? Dengarin saya. Ada orang-orang yang memiliki cita-cita yang besar, kehendak dan keinginan untuk mencapai target tertentu. Dia mulai mendisiplinkan dirinya. Dia mulai melatih dirinya. Bagi para olahragawan, para artis, bahkan mau diet ketat. Tapi itu bukan salib. Karena itu dia kerjakan untuk cita-citanya. Bukan itu salib, saudara. Jadi mari kita orang-orang kerajaan naik level. Selama ini kan bagi kita salib itu adalah mengatakan tidak pada keinginan daging. Di luar sana ada orang-orang yang hidup dengan penyangkalan daging, hidup dalam disiplin, hidup dalam kerja keras. Tapi untuk tujuannya. Apakah itu salib? Siapapun mau membayar harga asal cita-citanya berhasil. Bukan. Yesus tentu saja pasti berhasil kalau dia melakukan kehendaknya. Karena dia penuh kasih karunia. Penuh karunia dari Roh. Kalau dia punya cita-cita dari dirinya, punya kehendak dari dirinya, pasti berhasil. Kualitas hidup seperti Yesus, pasti berhasil. Tapi bukan itu salib, saudara. Salib, aku melakukan kehendak Bapa. Amazing. Luar biasa sekali. Itulah salib yang harus kita pahami. Makanya ketika Yesus datang ke dunia, dia lahir di kandang domba. Padahal orang Majus tahu bayi ini adalah raja. Dari mana kita tahu kalau orang Majus tahu dia raja? Mereka menyembahnya.
Bisa nggak kalian bayangkan orang Majus yang pintar ini menyembah anak bayi di kandang domba? Itu namanya kontroversial. Bisa saja Yesus berkata, aku harusnya lahir di istana Bapak. Kan nggak ada salahnya aku lahir di istana. Lucu deh Bapak, masa aku disembah sebagai raja tapi di kandang domba. Tapi Yesus tahu dia datang bukan untuk kehendaknya. Itulah salib. Jadi sejak Yesus bayi, dia sudah memikul salib. Makanya Yesus berkata, kalau kau muridku, pikul salibmu setiap hari. Artinya apa? Setiap harilah engkau melakukan kehendak Bapamu. Kita di ruangan ini pasti orang-orang yang tahu arti sukses. Tahu arti kerja keras, tahu arti membayar harga, tahu arti semua hal-hal seperti itu. Tapi pertanyaan yang harus dikoreksi dalam batin kita sebagai putra Bapa, anak-anak Bapa, apakah kita hidup untuk kehendak Bapa kita? Itu yang membedakan. Tahu kalian apa upahnya bagi orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya? Sorga yang terbuka. Makanya jangan heran kita bisa berdoa, membaca firman, rajin ke gereja, tapi mendengar suara Tuhan pun tidak. Jangan heran, perlu yang dicek apa? Kehendak siapa yang kulakukan? Kenapa suara Tuhan jauh sekali ku dengar? Harusnya tidak. Karena kalau sorga terbuka, suara Bapa didengar Yesus di sungai Jordan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara Bapa terdengar dari sorga. Mengapa? Karena sebelum suara itu terdengar, sorga terbuka. Karena Yesus dan Yohanes melakukan kehendak Bapa. Kalau sorga tidak terbuka, tidak ada suara Bapa. Kalau tidak ada suara Bapa, dengarkan saya, tidak ada penyataan roh. Tidak ada ide-ide brilian seperti Thomas Alva Edison dalam dirimu. Kemampuan yang dimiliki Thomas Alva Edison enggak datang dari dirinya, itu anak-anakku. Itu milik Bapamu. Harusnya itu diberikan kepadamu. Harusnya itu milik anak-anak kerajaan yang menggoncang dunia ini, yang berkata, inilah kasih karunia dari Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, bercahayalah. Tapi ini tidak terlihat di gereja. Terlalu kecil anak-anakku kalau kita mengembangkan mina kita di gereja. Berapa oranglah aser? Berapa oranglah singer? Apakah itu mengembangkan kasih karunia Tuhan? Kau harus mengerti kemana kita jalankan mina itu. Ke 7 gunung sana. Bagi penyanyi yang tadi di depan ini. Dengan suara merdu seperti malaikat. Kalau dia mengembangkan minanya dengan suara yang merdu. Berapa kalilah dia tampil. Gereja menjadi ajang perebutan. Pelayanan. Salah itu. Kalau suaramu bagus, tunjukkan pada dunia apa yang diberikan Tuhan padamu. Kalau kau punya bakat dan skill, talenta di tubuhmu, apakah keahlian apapun, tunjukkan pada dunia kasih karunia Tuhan dalam dirimu. Bukan di gereja kita berebut-rebutan. Terlalu kecil. Katakan kanan kiri, terlalu kecil. Engkau mengembangkan minamu di gereja. Itu di 7 gunung di luar sana. Bangkitlah, bercahayalah sebagai anak-anak kerajaan. Goncang gunung-gunung itu. Goncang gunung-gunung itu. Jangan goncang saudaramu. Lalu berkelahi. Sakit hati, makanya tahu kalian. Rumit sekali. Orang di gereja mudah sakit hati sama saudaranya. Tapi sama orang dunia. Oke, itu nanti topik.
tahun depan. Boleh saya lanjutkan? Katakan upah. Mereka yang melakukan kehendak Bapanya. Sorga yang terbuka. Suara Bapa. Penyataan roh. Ide-ide kreatif. Penyingkapan. Pengertian. Jangan heran saudara. Sudah berdoa. Sudah berpuasa. Untuk mendapatkan tuntunan. Tak dapat juga. Mungkin papa kurang lama. Aduh kasihannya engkau. Hanya mendengar suara bapamu yang baik hati itu kau puasa 21 hari. Gak usah puasa lah, dia Bapa yang baik. Lalu kenapa Bapak gak kudengar Bapak itu bicara di batinku? Masa gak kau kedengar? Dia kan anak, dia kan Bapamu, kau anaknya. Mungkin. Sorga belum terbuka di atasmu, saudara. Jadi frekuensinya terhalang. Bisa paham? Channel Kardopa yang kedengaran. Oke baik, gak ngerti berarti. Daripada channel sorga. Oke baiklah. Apa itu Kardopa? Ya, ngertilah kalian. Sudah pahamkah arti pergi? Saya mau bertanya, sudah pahamkah arti pergi? Bukan kehendak. Pertanyaan yang kedua, supaya kita bisa paham judul itu, pergi dari mana? Kita pergi dari mana? Kalau kita lihat dalam perikop ini, hamba itu pergi dari depan tuannya. Bisa paham? Pergi dari depan tuannya. Bisa mengerti? Kalau kalian ingat, dari mana murid-murid Yesus itu diutusnya setelah Yesus bangkit? Dari atas gunung. Ingat Matius 28. Yesus mengutus murid-muridnya dari atas gunung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka. Itu dari atas gunung. Yang arti simbol rohaninya adalah tempat Tuhan. Tempat pemerintahan Tuhan. Dari manakah Tuhan mengutus orang Israel ke tanah Kanaan berkata, dudukilah? Dari gunung Horeb. Artinya gunung Tuhan. Bisa mengerti? Jadi mereka pergi dari gunung Horeb. Pergi dari gunung Tuhan. Pergi dari hadapan Tuhan. Saudara ingatkah dari manakah Paulus mengutus murid-muridnya untuk menguasai Asia? Dari ruang Tiranus. Bisa paham? Dari ruang Tiranus mereka pergi. Dalam 2 tahun Asia mendengar firman. Kesimpulan, pergi dari mana? Itulah yang kita artikan sekarang. Harus pergi dari gereja. Rumah Tuhan. Makanya engkau harus tahu dari mana engkau pergi keluar sana. Paulus dengan Silas diutus ke bangsa-bangsa dari gereja Antioquia. Paulus dan Barnabas juga seperti itu. Petrus dan Yohanes juga seperti itu. Kita tidak bisa diutus atau pergi selain dari rumahnya, dari gerejanya. Itu sebabnya engkau harus terikat di sini. Jangan tidak terikat. Harus menjadi anak dalam rumah. Bagaimana mungkin saya mengutusmu, gereja ini mengutusmu, saya nggak mengenalmu? Nggak mungkin dong. Bisa mengerti? Makanya penting untuk artinya menjadi bagian dalam rumah. Karena kalau kita nggak menjadi bagian dari rumah, bagaimana kau diutus? Dari rumahnya. Jadi kita harus berhenti hanya menjadi anggota gereja yang pindah-pindah gereja. Atau menjadi anggota gereja yang tidak tertanam. Lalu kita pergi tiap hari kerja di domain sana. Serigala akan memangsamu. Makanya kita nggak bisa eksis di dalam Tuhan. Nggak bisa eksis sebagai orang benar. Justru dunia memporak-porandakan hidup kita, keluarga kita, kerohanian kita, semuanya. Karena kita nggak menyadari ada serigala buas di luar sana.
Gak boleh lagi seperti itu, saudara. Ini kebiasaan yang harus kita patahkan. Di mana kamu gereja, kita nggak tahu. Tapi aku tiap minggu datang ke gereja. Ke sana, ke gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Gak bisa dong. Contoh kita lah anak dalam rumah. Masa kita tinggal di sini, tinggal di tetangga, tinggal di tempat lain. Orang kan berkata, kamu anak siapa? Kamu tinggal di mana? Hanya anak di dalam rumah, anak yang ada orang tuanya, itu anak yang sehat pertumbuhannya. Kalau anaknya jalan-jalan, bagaimana sehat pertumbuhannya? Apalagi diutus seperti ini. Ini prinsip rohani, saudara. Kalau kita ingin menaklukkan kota dan bangsa dan domain dan segala hal di luar sana, seperti mandat kerajaan ini, engkau harus tahu dari mana engkau diutus. Engkau harus diutus dari gerejanya. Dari rumah di mana engkau tinggal. Bertumbuh, terikat di situ. Dari situlah engkau diutus. Itu kesimpulan yang kedua dari pertanyaan, pergi dari mana? Yang ketiga pertanyaannya, pergi kemana? Itulah yang kita pelajari minggu lalu. Bahwa kita harus pergi ke 7 domain di luar sana. Bisa paham? Makanya tadi saya singgung sedikit. Apa itu? Jangan pergi, tapi perginya ke gereja. Ini yang di masa lalu harus kita koreksi. Di masa sekarang. Kita berpikir melayani Tuhan itu adalah di gereja saja. Ya memang kita harus melayani Tuhan di gereja dong. Tapi prinsipnya harus mengerti. Kita melayani di gereja itu karena untuk melayani Tuhan. Dan melayani saudara-saudara kita. Jadi untuk melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kita, nggak penting terlalulah bakat dan talenta. Siapapun bisa kok melayani. Hal pertama yang kau pelajari untuk melayani saudara-saudaramu apa? Kasih senyum. Tapi coba di gereja begitu datang, wajahnya itu segan orang menyalamnya. Itu dulu dong latih. Nggak usah bicara bakat dan talenta. Beri senyum dulu loh. Papa berikan aku ayatnya kalau itu memang disuruh. Iya, ramahlah seorang terhadap. Cobalah kita. Ini Papa tidak tahu. Papa hanya mau menceritakan ini. Mungkin saja bisa terjadi di antara kita Pontar Bantin kebenaran yang hebat-hebat ini. Kita bisa datang ke gereja gitu di depan pintu. Kita lewatin aja tuh saudara kita. Padahal kita sudah ganteng, sudah cantik, harum lagi. Masa dilewatin saja? Sayanglah parfumnya, baju barunya. Kasih dong senyuman yang ramah. Nah kalau itu saja kita kesusahan. Itu dulu pelajari. Melayani satu dengan yang lain. Gak usah dulu bicara. Siapa yang nyanyi di depan? Karena konsep melayani kita di masa lalu harus dikoreksi sekarang. Masa memberi senyuman aja sama saudara kandung di dalam Yesus? Gak bisa. Papa memang aku gak bisa. Dari sononya begitu. Sini biar Papa ajari. Tahu korek api? Tahu Papa. Taruh di sini. Jadi supaya kau gak terlalu kesusahan. Dimanapun kau tinggal. Haleluya. Itu cara melayani yang baik. Oke, tingkatkan lagi. Apalagi Papa, kasih nasihat lah satu dengan yang lain. Itu juga melayani. Kalau memberi nasihat gak perlu bakat dan talenta. Kasih nasihat sama saudaramu yang ngantuk dengar firman. Ingat di Die Kingdom, mata burung pipit. Kasih nasihat, Dek. Mata burung pipit. Pohon tarbantin itu mata Raja Wali. Itu dong. Gak usah dulu yang besar-besar. Kasih nasihat. Kau masak, lebihkan sedikit supaya waktu kau datang bagi sama saudaramu. Gak perlu bakat dan talenta. Aku penyanyi top nomor 1. Ini saatnya aku melayani Tuhan. Kapan aku MC? Salah. MC hanya Bang Saur di sini. Suaranya nggak ada vibranya.
Beda dengan suara saya. Nggak ada juga vibrasi. Aku punya vibra ini. Hanya sekali seminggu. Ayolah anak-anak Tuhan. Ayolah Pontar banting kebenaran. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Di 7 gunung. Keluargamu. Familimu. Lebihkan makanannya. Kayak nanti ayo share gitu loh. Aduh ini guleku terenaklah menurutku. Bagi. Ya minimal buntutnya pun gak apa-apa. Pahanya, dadanya gak apa-apa untukmu dulu. Buntutnya. Ya sorry lah, kadang kita berpikir gereja tempat pelayanan. Dengarin Papa. Gereja itu kediaman Tuhan. Bukan tempat mengembangkan minamu. Ingat Tuhan itu berkata, pergilah jalankan minamu. Nanti saya akan bagikan kepadamu, bahkan Tuhan menegur orang Israel karena terlalu lama di Gunung Horeb. Gunung Horeb tempat Tuhan. Karena kadang kalau di Gunung Horeb ini kan hadirat Tuhan itu loh, membuat kita malas kerja. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu selamanya. Besok kerja om. Ku ingin tetap di hadiratmu dan memandang indah wajahmu. Besok kerja telat. Tuhan bilang terlalu lama kamu di sini. Tanah Kanaanmu di luar sana. Pergi, duduki. Saya tidak bilang itu salah. Buktinya kita tadi nyanyi. Lihat saya artis kan tadi. Saya berusaha loh saudara. Tak pernah berhasil. Tapi saya akan berusaha terus. Saya akan bagikan. Bahkan Tuhan bilang begini. Hamba-hambaku. Terlalu kecil engkau hanya melayani di rumahku. Panggilanmu bangsa-bangsa. Tunggu momen itu. Amin 2 kali. Ya, jadi kemana kita jalankan minanya? Ke 7 gunung. Jadi kalian datang kemari bersemangatnya begini. Aku mau menerima wahyu. Aku mau menerima kasih karunia. Aku mau menerima impartasi. Aku mau menerima kemampuan dari sorga. Supaya besok aku bekerja, aku goncangkan domainku. Ku beritakan Injil Allah. Begitu. Haleluya. Bukan datang ke gereja kapan aku pegang mic. Kau hilang pengharapan nanti saudara. Tapi kalau kau datang ke gereja, aku mau lawatan roh. Aku mau hikmat dari sorga. Untuk domainku besok. Begitu yang benar. Sehingga ini menjadi ruang tiranus. Ruang tiranus. Tempat melatih orang-orang kerajaan. Untuk berdampak bagi kota dan bangsanya. Indonesia yang baru. Datang. Tanpa kita pergi keluar, tidak ada Indonesia yang baru. Tidak ada Indonesia yang baru. Kita harus pergi keluar. Bisa paham? Jadi tempat kita ini, tempat melayani satu dan yang lain, cukup sederhana. Melayani satu dan yang lain di rumah cukup sederhana.
Saling memberi, saling mengasihi, saling tersenyum. Yang lemah, yang kuat menguatkan yang lemah gitu ya. Yang kosong kantongnya diisi. Itu namanya saudara. Lihat waktu Daniel dipromosikan, Sadrak, Mesak, Abednego dipromosikan juga. Itu namanya saudara. Melayani di gereja mudah. Melayani kotamu kau harus dilatih. Karena di sana banyak serigala buas yang harus kau taklukkan. Jadi kalau kita mau menaklukkan bangsa-bangsa, jangan taklukkan saudaramu. Kasihi saudaramu. Ini aku harus menaklukkannya. Aku harus membuat dia bertekuk lutut. Saudaramu. Itu roh Kain, saudara. Itu roh Kain. Kain membunuh saudaranya, Habel. Jangan seperti itu. Katakan dengan kuat kanan kiri, panggilanmu di luar. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Luar biasa kalian. Amin. Jadi, kemana kita jalankan Mina sudah? Alright. Pertanyaan yang berikutnya apa? Ini. Apa maksudnya menjalankan Mina? Maksudnya adalah pergi bekerja. Itu. Pergi sudah kita pahami. Pergi dari mana? Sudah kita pahami. Pergi kemana? Sudah kita pahami. Menjalankan Mina sekarang. Artinya adalah pergi bekerja. Yohanes 5:17 berkata, langsung ditampilkan Bang di depannya karena saya mau cepat saja. Media membantu kita untuk memahami. Yohanes 5:17 berkata seperti ini, Bapakku bekerja, aku pun bekerja, bagaimana dengan kita? Iya dong, harus. Karena kita akan ditanya, anak siapa kita? Kalau bapak kita bekerja, saudara kita Yesus bekerja, kita anak siapa? Kalau kita berkata anak bapak, ya pasti seperti bapaknya, bekerja. Dan saya mau menyampaikan sebuah statement. Lihat saya lagi. Anak-anakku yang kekasih dalam iman, dengarin saya. Kalau kalian masih ingat perbuatan baik, ada 5 kan? Doa, memberitakan Injil, hidup memodeli bapaknya, cara hidup yang baik, mengembangkan Mina. Semua ini perbuatan baik. Dengarkan, yang 5 ini, konsepnya semua hanya satu kata, bekerja. Jadi perbuatan baik adalah bekerja. Makanya disebut pekerjaan baik. Kalau orang malas bekerja, pasti malas yang 5 ini. Bagaimana jadi terang? Bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja, kita pun harus. Karena kita anak-anak Bapa. Bisa paham? Jadi mari kita bekerja seperti Bapa kita dan seperti Tuhan kita. Bisa paham? Nah, sekarang saya mau buat definisi bekerja. Siap? Definisi bekerja menurut kamus karangan Johnson Silalahi adalah seperti ini. Definisi bekerja nanti ditulis di depan. Mengerahkan. Definisi bekerja, mengerahkan tenaga dan usaha. Mengerahkan tenaga dan usaha untuk mengembangkan potensi. Mengerahkan tenaga dan usaha untuk mengembangkan potensi dan kreativitas. Mengerahkan tenaga dan usaha untuk mengembangkan potensi dan kreativitas untuk melayani masyarakat. Itu bekerja. Saya ulangi. Mengerahkan tenaga dan usaha untuk mengembangkan potensi dan kreativitas untuk melayani masyarakat. Masyarakat ini ada di mana? 7 domain.
Itu konsep bekerja. Jadi bekerja itu erat kaitannya dengan mengembangkan minamu. Karena minamulah engkau bekerja. Bukan karena yang lain. Coba lihat. Kita lihat dulu di Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sudah sampai? Nah, lihat ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menari dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Kita lompat saja ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau kalian pahami, mengerti baik-baik, taman Eden itu saudara, itu diserahkan Tuhan kepada manusia itu. Ini seperti mina saudara. Seperti mina. Paham? Dan Tuhan memberi perintah di situ di ayat yang ke-15, usahakan dan pelihara. Itulah pekerjaan manusia itu. Mengusahakan, memelihara minanya. Nah, kalau itulah pekerjaan manusia itu, saya mau bertanya, apakah mereka bekerja untuk makanan? Cek konsepnya. Dari awal tidak. Bagaimana dengan makanan mereka? Jawab. Tuhan sudah menyediakannya. Di Kejadian 1 Tuhan sudah berkata begini. Semua pohon ini dan buahnya kuberikan padamu menjadi makananmu. Bisa bayangkan itu saudara. Bahwa konsep bekerja, original dari konsep bekerja itu adalah kau harus mengusahakan, memelihara minamu. Itu konsep awal bekerja saudara. Tapi manusia itu gak kekurangan saudara. Melimpah mereka. Nah kalau kita bekerja untuk uang. Dengarin papa. Ini saya harus keras di sini dalam kasih saya. Kalau kita bekerja untuk uang. Itulah Adam. Bukan manusia. Kalau manusia itu bekerja untuk minanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia jadi Adam. Dengan bersusah payah. Engkau akan mencari makananmu. Jadi dia bekerja untuk makanannya. Kita tidak dari Adam, anak-anakku. Kita datang dari Yesus. Adam yang akhir. Anak manusia. Konsep bekerja ini harus kembali ke originalnya. Kalau kita nggak kembali ke konsep original bekerja, no dominion. Tidak ada kekuasaan. Jangan bicara kekuasaan lah. Kalau kita masih bergumul untuk makanan. Kalau kau bergumul untuk makanan, ubah imanmu, ubah mentalmu. Jangan ikutin Adam. Ikutin Yesus. Anak manusia. Dia bekerja karena melakukan kehendak Bapanya. Boleh Papa lanjutkan? Nah, dengarin lagi. Jadi mina manusia ini adalah Taman Eden. Nah, lihat coba. Yang indah, yang saya mau berikan wahyu adalah di sini. Lihat ya. Ayat 18. Saya akan berikan kalian wahyu, rahasia. Lihat. Ayat yang ke-18. Kalau sudah siap katakan amin. Amin. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah
nanti nama makhluk itu. Sebelum saya kasih rahasianya, dengarin saya. Apa beda binatang yang diciptakan Tuhan Allah di Kejadian 1 dengan di Kejadian 2? Karena di Kejadian 1, di hari yang ke-6, Tuhan sudah menjadikan binatang-binatang. Lalu ini binatang apa lagi? Jawab papamu. Rahasianya di sini, perhatikan saya. Biar kalian bisa paham. Ayat 19, siap di sini? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Lihat, dibawanyalah semuanya. Apakah di sini sudah hidup? Belum hidup. Lanjut. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Jadi Tuhan ingin melihat manusia itu melakukan seperti yang dia lakukan. Bagaimana potensi itu bisa ditunjukkan oleh manusia ini. Karena kalau dia bisa menunjukkan itu seperti Tuhan, maka kekuasaan atas seluruh bumi dapat dieksekusi oleh manusia itu. Maka tempat Taman Eden, tempat training. Makanya sebelum Taman Eden mereka bisa seperti Tuhan, mereka sudah jatuh, itu masalahnya. Padahal seluruh bumi kekuasaannya sudah diserahkan pada manusia itu. Bayangkan potensinya manusia itu kalau tidak jatuh. Dia bisa berkata kepada singa hidup. Lembu hidup. Karena nama yang dipanggil manusia itu sama seperti menghembuskan nafas. Karena kau nggak bisa memanggil nama tanpa menghembuskan nafas. Kalau saya panggil namamu, ada nafas saya yang keluar. Jadi nafas hidup yang diterima manusia itu dari Tuhan Allah ditransfer kepada binatang itu. Makanya binatang itu hidup. Nafas hidup itu potensi. Nafas hidup yang diterima manusia ini di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dilepaskannya dengan memanggil nama-nama binatang itu. Dia menjadi seperti Tuhan. Kalau kita menjadi seperti Tuhan, ingat Kejadian 1, berkuasalah. Karena sampai engkau menjadi seperti dan segambar dengan Allah, baru engkau berkuasa. Kalau kita jatuh, enggak akan mungkin. Jadi ketika Tuhan Allah melihat manusia ini bisa melakukan seperti dirinya, maka Tuhan Allah akan melihat bagaimana manusia ini akan berkuasa atas seluruh bumi. Tapi Kejadian 3 dia jatuh. Dia menjadi Adam. Dia bersusah payah hanya mencari makanan. Sejak itu manusia itu diperbudak. Orang-orang kerajaan tidak bekerja untuk makanan. Mereka bekerja untuk kekuasaan. Kalau kita masih khawatir dengan makanan, jangan bicara kekuasaan. Lalu bagaimana aku menggantinya, Bapak? Ganti imanmu, ganti mentalmu. Tuningkan frekuensimu pada kebenaran yang Papa bagikan. Amin dengan panjang. Kasih senyum dulu, soalnya 5 menit lagi nih. Jadi Tuhan Allah melihat manusia itu memberi nama seperti dia. Panggil coba yang di sampingmu tanpa bernafas, nggak mungkin. Nafas yang dilepaskan manusia itu datang dari mana? Nafas hidup Allah. Ketika manusia itu dibentuk dari debu tanah, dia masih mati. Itulah sebabnya saya katakan dibawanyalah kepada manusia, masih mati. Sampai Allah menghembuskan nafas hidup, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bagaimana cara Allah menghembuskan nafas hidup? Memanggil nama manusia itu. Dan itulah yang dilakukan manusia ini. Dia juga memanggil nama binatang itu. Memberi nama. Waktu dia memanggil nama, dia melepaskan nafas hidup yang sama. Dan binatang itu hidup. Mau rahasia?
Kalau kalian mau rahasia lagi, saya mau kalian betul-betul menghargai pernyataan saya ini. Mau? Dengarin saya, karena ini indah sekali. Kalau kita ada di stature, di posisi rohani seperti manusia tadi. Bisa paham? Segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Asal kau panggil Indonesia yang baru. Indonesia yang baru datang. Asal kau panggil keluargamu yang baru. Keluargamu yang baru datang. Karena nafas hidup yang kau keluarkan itu adalah firman-Nya yang ditaruhnya di mulutmu. Firman yang ditaruhnya di mulutmu sama berkuasanya dengan firman yang keluar dari mulutnya sendiri. Makanya doa-doa kerajaan seperti ini sangat powerful. Sangat powerful. Lihat itu Samuel. Berdoalah untuk kami, kata orang Israel, sebab doamu selalu dijawab. Dengarin Papa. Ini penting sekali kalau kita ada di stature itu. Bahkan binatang yang tidak ada nafas di hidupnya, di hidungnya, bisa bangkit hidup dan memenuhi destininya. Singa tetap menjadi singa, enggak seperti lembu. Itu destininya. Dari nafas hidup manusia itu. Makanya destiny bangsa ini dari nafas hidup di mulutmu. Katakan orang-orang kerajaan, level yang baru. Tuhan Yesus membangun gerejanya, membangun kerajaannya. Artinya gerejanya harus berkerajaan. Tidak cukup hanya orang percaya, hanya orang Kristen. Tuhan Yesus tidak membangun orang Kristen, Dia membangun kerajaannya. Daniel pasal 2 menyebutkan dia membangun kerajaannya. Dia membangun hidupmu. Silakan duduk. Oh, oke. Sekarang giliran saya senyum dulu. Saya mau senyum. Maukah Tuhan? Bukan. Maukah engkau supaya Tuhan tersenyum? Hidup seperti manusia ini. Dia melihat dirimu. Bagaimana kau bekerja. Bagaimana kau melayani. Bagaimana engkau mengasihi keluargamu. Dia melihatnya. Bisa paham? Sama seperti Tuhan melihat Daud di padang penggembalaan. Dia ingin melihat potensi itu. Dia ingin melihat minat itu. Yang dia taruh dalam dirimu. Sama seperti Tuhan Allah melihat nafas hidup Allah itu. Di dalam diri manusia itu. Buat dia tersenyum. Ketika kau mengembangkan diri. Ketika puluhan, ratusan, ribuan orang menerima dampak dari minamu. Maka Tuhan pun tersenyum. Bisa paham? Jadi kita lihat definisi bekerja. 5 menit lagi. Mengerahkan tenaga dan usaha untuk mengembangkan potensi dan kreativitas untuk melayani masyarakat. Jadi tidak pernah motif awal dari bekerja untuk uang dan makanan. Kalau kau lakukan itu ya silakan. Karena itu tidak disebut dosa, tapi itu hanya memberikan kita tanda kita masih keturunan Adam. Saya enggak menghakimimu kau sedang berdosa, tidak loh saudara. Tapi ini pilihan yang harus kita ambil. Kalau kita bekerja untuk makanan, itu bukan dominion namanya. Tapi kalau kau bekerja untuk minamu, baru dominion. Atau kekuasaan. Itu saja. Jangan tertuduh. Papa bilang seperti itu. Jangan. Pilihan samamu. Pontar banting kebenaran jelas saudara. Destininya Indonesia yang baru. Makanya naik level anak-anakku.
ke dalam orang-orang kerajaan. Bisa paham? Jadi kesimpulan, tolong ditulis lagi kesimpulan. Masih kuat media menulis? Udah mulai agak lapar? Oh tidak, baik. Makan firman gak lapar kata mereka. Baik, ini kesimpulannya. Kita pergi bekerja ke 7 gunung. Kita pergi bekerja ke 7 gunung. Mengembangkan mina yang Tuhan berikan. Kita pergi bekerja ke 7 gunung. Mengembangkan mina yang Tuhan berikan. Untuk berdampak dan menjadi berkat di sana. Kita pergi bekerja ke 7 gunung. Mengembangkan mina yang Tuhan berikan. Untuk berdampak dan menjadi berkat di sana. Tulis bang definisinya dan tuliskan bang 7 gunung yang saya sampaikan minggu lalu. Masyarakat tersebar di sana sekarang ini. Bisa paham? Saya baru dapat wahyu tadi pagi, dengerin saya sebelum ditulis ya. Nanti kita kembali kepada tulisan ini. Lihat Papa. Bagaimana Paulus diutus Tuhan ke bangsa-bangsa. Kalian tahu caranya Paulus masuk ke bangsa-bangsa? Dengan melalui domain keluarga, saudara. Makanya dia pertama sekali sebelum berjumpa dengan masyarakat di bangsa-bangsa asing itu, dia menjumpai orang Yahudi, saudaranya. Dari orang Yahudi, saudaranya di bangsa-bangsa lain itu, maka ada orang-orang bangsa lain di situ. Kalau langsungnya kita kepada orang yang tidak dikenal, bahaya hidupmu. Kau harus masuk melalui domainmu, supaya kau bisa diterima. Baca kitab. Kisah para rasul dan seterusnya. Paulus selalu menjumpai saudara-saudaranya dulu. Cek Alkitabmu. Karena terlalu berbahaya kepada orang tidak dikenal kita memberitakan Injil. Besok-besok kita bisa disate, saudara. Karena kebodohan. Gak bisa kita bilang Tuhan mananya kuasamu. Gak bisa dong. Katakan strategi. Rasuli. Menjangkau bangsa-bangsa. Adalah hikmat. Kalau nggak berhikmat bahaya, saudara. Bisa mengerti? Jadi kita nggak bisa memberitakan Injil begitu saja. Kalau kita menjangkau orang-orang yang tidak dikenal melalui orang yang kau kenal dulu. Dari orang yang kau kenal, dia punya kenalan yang nggak kau kenal. Itu kau bisa diterima. Tapi kalau tidak kau kenal sama sekali, itu bisa bahaya, saudara. Makanya masuk ke domain-domain itu penting. Untuk memberitakan Injil. Saya baru menemukan itu. Cek nanti. Boleh berargumen dengan Papa. Para rasul itu selalu Paulus menjumpai saudara-saudaranya. Jadi dari domain keluarga dia, saudara. Bisa paham? Nah, saya lanjutkan lagi. Ayo dong, kasih semangat dong. Mam lebih semangat dari kalian loh. Itulah sebabnya Papa ini makin pintar khotbah. Karena saya disemangati Mam terus, saudara. Dulu saya gak pintar khotbah, saudara. Oke, tulis bang kesimpulan. Yuk kita baca dulu. Kesimpulan tadi. Kita pergi bekerja ke 7 gunung, mengembangkan mina yang Tuhan berikan untuk berdampak dan menjadi berkat di sana. 7 gunung. 1 orang head, artinya media, komunikasi. 2 orang girgasi, pemerintahan militer. 3 orang Amori, pendidikan medis, teknologi. 4 orang Kanaan, ekonomi. 5 orang Feris, agama. 6 orang Hewi, hiburan, seni, olahraga. 7 orang Yebus, keluarga. Semua masyarakat itu ada di 7 gunung ini. Bisa paham? Saya akhiri di sini. Dengarin Papa baik-baik. Ada firman Tuhan berkata, menjadi teranglah. Kalian berpikir menjadi teranglah itu bercahaya? Seperti lampu-lampu? Di mana menjadi terangnya? Di gereja? Tidak. Menjadi terang itu, saudara, di luar. Bukan di gereja. Menjadi terang itu, saudara, dengan engkau bekerja. Bisa paham? Di mana ayat itu? Yesaya 60. Setelah itu kita selesai. Bapak David,
Yesaya 60, mari kita lihat. Ayat yang pertama, siap? Katakan amin dulu. Bisa frekuensinya ke saya? Karena ini sangat tinggi frekuensinya, saudara. Saya bisa tahu kalau kita sedikit teralih. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Stop. Apakah kalian berpikir engkau bercahaya-cahaya dengan ayat 1 ini? Tidak, saudara. Kalau kita bicara terang, bicara kemuliaan Tuhan, ini bicara perbuatan baik. Gak pernah itu bicara kok bercahaya-cahaya, berlampu-lampu keluar sana. Ini perbuatan baik, ini cara hidup yang baik, ini bekerja. Baca lagi ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, betul kan? Kegelapan itu di luar, bukan di gereja. Berarti menjadi terang ya di luar, karena kegelapan itu di luar. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Berarti kau di mana ini? Di luar. Karena terang Tuhan terbit atasmu di sana. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di mana kau menjadi terang? Iya, bercahaya di mana? Ayat 3 dampaknya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Jadi kalau kau tidak di luar, bagaimana ini terjadi? Kalau kau tidak bekerja di domain-domainmu, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita tidak mengambil alih domainmu, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita tidak mengembangkan mina kita, bagaimana ini bisa terjadi? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Dan ayat selanjutnya itu dahsyat sekali. Ternyata ini konsep kerajaan, saudara. Gereja harus naik level, menjadi Sion, menjadi tempat pemerintahan Tuhan bagi kota dan bangsa. Bisa mengerti? Saya akhiri di sini. Topik saya pergi menjalankan mina adalah bagian 1, bagian 2. Minggu depan saya masih membicarakan ini tentang bekerja. Lalu kemudian kita akan bicara tentang menemukan mina. Bisa paham? Jadi bekerja ini masih awal. Saya akan sempurnakan minggu yang lalu. Bukan, minggu depan. Datang ya. Karena ini akan terus berkelanjutan. Kalau kau mengerti, kau berbuah 100 kali. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Fill the earth. He shall be poured out as water to the thirsty soul. Fresh bread to the hungry of heart. He will be fresh oil to those who have been set apart.
said,